Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an insyaallah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita semua dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kaki kita untuk melangkah, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan alhamdulillah secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima dan dicatat untuk kemudian bisa kita nikmati di yaumul qiyamah nanti hasilnya. Salawat dan salam tentu saja jangan kita lupa dan harus kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah harapan satu-satunya kita untuk kemudian kita menutupi kekurangan ibadah, menutupi kesalahan dan maksiat, yaitu mendapatkan syafaat beliau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang tua kita, bersama orang-orang yang kita cintai, tentu saja bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya kalau tidak salah ini bukan pertama kali mengisi yang subuh ya, tetapi ini adalah yang pertama kali menjadi awal dari kajian mingguan ya. Diberitahu saya menggantikan jadwal almarhum Dr. Taufik Hulaimi. Karena ini pemain pengganti, tentu saja tidak lebih baik ya daripada yang digantikan. Apalagi masih LC MA, belum doktor ini. Ya, LC ini sekarang pada banyak juga, jadi nggak usah bangga. Ya, lulusan COVID banyak, ya kan. Ya, LC itu kan LC ya, nah, lulusan COVID. Ya. Bapak yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mari kita sama-sama mengirimkan kepada beliau ya suratul Fatihah ya, kepada juga keluarga kita, kepada orang-orang yang kita ingat, kita kenal, yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini Allah merahmati ruh-ruh yang telah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hadhin niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya diminta untuk mengisi fikih muamalah ya. Fikih muamalah. Namun hari ini kita sebagai pengantar saja dulu, yaitu 3 jurus berinteraksi dengan harta. Sempat saya tanya tadi, ini materi pernah saya sampaikan belum ya di sini? Kata beliau, saya lupa Ustaz. Kalau lupa dan saya juga lupa, berarti kita anggap tidak pernah ya. Baik. Atau kita anggap diulang kembali. Ya, baik Bapak yang dirahmati Allah. Jadi memang fikih muamalat itu sering kita dengar, dan karena dia muamalat memang khususnya harta, ya kan? Fikhun nikah atau fikih munakahat tentang nikah, fikih jinayat tentang pidana, ya. Fikih apa lagi? Fikih ibadah tentang ibadah. Ya. Nah kalau fikih muamalat biasanya langsung harta, ya kan? Nah, harta ini banyak orang yang salah kira
Karena selalu diidentikan dengan kebahagiaan, ya, bahwa mengira bahwa bahagia dan sukses itu dinilai dari sebanyak apa aset harta yang dia punya. Oleh karena itu, karena salah paham, banyak orang yang menempuh jalan yang salah juga dan keliru, ya. Dia kira dengan harta, rumah yang besar, mobil yang mewah, dan seluruh kenikmatan dunia lainnya itu adalah dia bahagia. Nah, gagal dalam memahami inilah, ya, dapat kemudian membutakan nurani dan akal sehat. Kita masih ingat, ya, atau sering kita dengar beberapa kejadian bentuk penipuan, ya, dalam bentuk-bentuk macam-macam, ya, money game, ya, permainan uang. Atau pernah kita ingat dulu beberapa tahun yang lalu Kanjeng Dimas, siapa itu nama lengkapnya? Udah lupa, ya, udah, ya, tapi masih ingat wajahnya kan, cara duduknya di kursi yang singgasana itu, ngeluarin duit gitu, ya. Itu jangan salah, pengikut-pengikut setia Kanjeng Dimas itu bukan orang-orang bodoh, bukan, itu orang-orang berpendidikan, ya, doktor-doktor, ya kan, lulusan luar negeri, malah pejabat-pejabat ada, ya. Ini jadi heran, ya, titel sarjana dalam maupun luar negeri. Sang Kanjeng dianggap sebagai wali, memiliki karomah wali, ya, karomah. Padahal definisi wali yang karomah itu harus kita perbaiki juga dari aspek ilmu akidah. Kan kalau kita belajar ilmu akidah itu, kita kenal ada namanya mukjizat. Itu khusus para nabi, para rasul. Lalu kemudian kita kenal ada istilah namanya karomah, yaitu para wali. Lalu kita dengar satu lagi istilah namanya ma'unah, pertolongan Allah. Ada gempa bumi, runtuh rumah, semua orang wafat sebagian besar, tapi ada bayi anak kecil yang sehat, berhari-hari dalam timbun, ya, dalam timbunan, tumpukan itu dikeluarkan hidup. Itu namanya ma'unah. Tetapi dari semua tiga ini, walaupun beda istilahnya, mau itu mukjizat, mau itu karomah, mau itu ma'unah, perhatikan, dia tidak pernah datang dari orangnya, selalu diberikan. Pernah nggak kita dengar Nabi Musa dalam Al-Quran waktu lempar tongkat itu terjadi berkali-kali? Ceritanya kan cuma sekali, waktu berhadapan dengan Firaun. Tidak pernah Nabi Musa demonstrasi, nih lihat, lempar lagi, nanti datang ke masjid, lihatin ya, saya lihat tongkat saya ini, lempar lagi, nggak pernah. Atau Nabi Muhammad membelah bulan, pernah nggak berkali-kali? Cuma sekali. Yes. Itu menunjukkan bahwa semua itu tidak pernah dapat diulang atau diusahakan. Itu hanya datang dari Allah. Tapi kalau duitnya Kanjeng Dimas dia ulang, itu udah jadi pertanyaan dari aspek ilmu akidah. Kalau memang itu disebut sebagai karomah. Ya. Jadi gampang sebenarnya kalau punya ilmu. Ya. Tapi karena memang ilmu ada, masalahnya harta ini bisa bikin mata itu, mata zahir dan mata batin jadi hilang dia kemampuannya. Udah ikut, asalkan dapat uang, Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala, lagipun kalau kita ikuti kasusnya waktu itu, bagaimana mungkin seorang yang dikatakan wali, Kanjeng Dimas itu, waktu ditangkap sama polisi, dia pernah mengaku stres. Bagaimana mungkin kalau orang yang hafal ayat Al-Quran, tahu ayat Al-Quran, surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingat, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak pernah bersedih hati, tidak stres, tidak galau, tidak pusing dengan namanya dunia, apalagi cuma bicara harta. Jadi tertolak kalau punya pengetahuan. Nggak mungkin wali, kok stres? Gitu. Ala inna awliya Allah
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini juga jadi standar kita sebenarnya, ya, karena kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu stres dengan harta ini. Bagaimana kita perlu stres? Wong dia ukurannya sudah ada, ya. Mau bagaimana pula kita mau usahanya segitu-gitu. Sehingga ada pernah riwayat mengatakan, hadisnya ya, mungkin nanti diteliti kesahihannya, tidak pernah akan dijemput nyawa seseorang sampai habis jatahnya. Nah sekarang pilihannya saya tanya, mau cepat habis jatah atau tidak? Ini pertanyaan cuma itu, mau cepat dapat banyak, mudah atau susah? Kalau dapat banyak, tunggu itu, nggak lama lagi. Nah, gitu ya. Tapi kan kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan cuma dunianya, tapi hasanah akhiratnya juga. Repot lagi kalau punya istri lebih dari satu, namanya juga satu hasanah satu bukan. Doa terus tiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah, yang satu protes, kan repot juga. Nah, jangan ke arah sana. Nah, itu cuma dibicarakan saja, nggak berani dipraktekan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak dirahmati Allah, boleh jadi Kanjeng Dimas itu waktu dia bilang stres, itulah yang dimaksud Al-Quran dengan orang linglung seperti kemasukan setan. Di ayat apa tuh? Masih ingat nggak? Orang linglung seperti kemasukan setan. Ayat tentang riba. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Itu tadi ayatnya itu. Orang-orang yang makan riba itu, alladzina yakuluna riba la yakumun, dia nggak mampu berdiri, illa kama, kecuali seperti yakumul ladzi, orang-orang yang berdiri, yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, tapi dia seperti kemasukan setan, linglung. Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat itu Al-Baqarah 275 memang bikin linglung bagi mereka yang mengira, yang tidak punya standar ilmu, mengira bahwa berlipat gandanya uang dengan hanya duduk menunggu itu dia bisa stres suatu saat. Kenapa? Karena hanya dengan seperti itu orang akan malas bekerja dalam kehidupan nyatanya. Dan orang yang seperti ini sebenarnya penuh dengan ketakutan. Ketakutan apa? Menghadapi resiko. Dalam bicara bisnis, fikih muamalat, orang yang mau masuk jadi pedagang kan resiko tuh. Kalau dia langsung prinsipnya, kata Rasulullah SAW dalam hadis, 9 pintu dari 10 pintu rezeki itu ada di dagang. Saya akan masuk jadi pebisnis. Dia lupa dalam semua konsep kehidupan atau hal-hal yang dilakukan selalu mengandung resiko. High risk, high return, begitu orang bilang sekarang. Sebenarnya konsep high risk, high return itu sudah disebut oleh Rasulullah SAW dalam kaidah fikih, dalam hadis yang menjadi kaidah fikih, al-ghurmu bil ghurmi, ya, atau kebalik itu, saya lupa bunyi, al-ghurmu bil ghurmi. Keuntungan itu diikuti dengan resiko, siap juga menerima kerugian. Sudah jauh 14 abad yang lalu. Seingat saya hadis yang kemudian diturunkan jadi kaidah fikih. Bunyinya saya lupa ini karena direkam, ini silakan saja, saya takut bilang ini yang benar yang saya punya. Entah al-ghurmu bil ghurmi atau al-ghurmu bil ghurmi. Ya, seperti itu, nanti coba dicek. Tapi arti terjemahannya, kesiapan mendapatkan keuntungan itu dibarengi dengan kesiapan menghadapi resiko. Nah, ini kalau kita bicara poin ini, bisa langsung kita masuk ke konsep kita nabung di bank. Entah itu bank syariah sekalipun. Bapak waktu nabung di bank pakai akad apa? Hanya ada 2 kemungkinan. Akad apa, Pak? Kalau Qardul Hasan itu pinjaman yang baik. Konteksnya kita yang meminjamkan ke bank, ya kan? Tapi itu boleh, tapi sebenarnya 2. Kalau bukan wadiah, wadiah itu nitip, titipan, jagain duit saya. Wadiah itu bisa dibagi 2. Ada wadiah yang yadul amanah, sama ada wadiah yadul domanah. Tangannya tangan menjamin sama tangan
yadul domana, yadul amanah, sama amanah itu beda. Kalau yang domana itu dia menjamin bahwa uang itu tidak akan hilang, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi prinsipnya kalau wadiah, kita tidak boleh berharap ada apa lebih, nggak bisa. Uang kita cuma nitip, ya kan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau kita semua berharap ada keuntungan, jangan pakai akad wadiah, pakai akad bagi hasil. Entah itu mudharabah, ya, entah itu apa, ya, yang akad-akad bagi hasil. Nah, pertanyaannya, kalau kita misalnya milih yang bagi hasil, kita selalu berharap siap untung tapi tidak pernah berharap siap rugi. Coba itu, nabung uang 10 juta di bank tahun ini, siap nggak menerima satu resiko bahwa 2 tahun lagi uang kita berkurang karena bisnis, kan uang diputar juga kan? Kalau uang diputar bagi rugi dong. Siap nggak uang kita berkurang? Kalau di Malaysia sudah mau mengarah ke sana katanya, sudah disosialisasikan bahwa kalau pakai akad bagi hasil, siap bagi untung, siap bagi rugi juga, bagi untung, bagi rugi. Namanya juga bisnis, begitu. Tapi kita belum siap. Rata-rata pemikiran kita sampai hari ini, kalaupun nabung uang bukan akad wadiah tapi akad bagi hasil, pasti kita selalu berharap bagi untung. Belum pernah kita berharap bagi rugi, kan? Makanya perbankan masih belum berani untuk menerapkan itu. Lari semua ini bapak-bapak. Jangankan itu, yang konvensional sama syariah saja pasti dihitung dulu nih, syariah dapat berapa, konvensional dapat berapa. Ah, syariah mahal atau syariah lebih pelit, saya lari ke yang konvensional. Sudah begitu hitungannya orang, ya enggak? Manusia, ya kan? Manusia. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penuh resiko ini. Maka seorang dokter di Mesir, dokter, bukan dokter saja, dokter, namanya Dr. Abdul Aziz Ismail, dalam bukunya Islam dan Kedokteran Modern, mengatakan bahwa riba merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit. Beliau tulis di situ gangguan jantung, qalbun. Tapi setelah saya cek buku aslinya yang saya baca waktu itu, terjemahan, ada penulis lain mengutip bahwa ada seorang namanya Dr. Abdul Aziz Ismail mengatakan gangguan jantung. Saya nggak percaya itu terjemahan itu. Saya cek ke buku aslinya, kolbun itu ternyata bukan penyakit gangguan jantung, jiwa. Terjemahannya nggak boleh pakai gangguan jantung, tapi jiwa sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau mau diterjemahkan jantung juga bisa. Kenapa? Karena orang-orang yang riba itu rata-rata kan mereka bermain uang itu konsepnya tidak real. Mereka bermain derivatif. Derivatif itu angka-angka. Salah satunya adalah permainan bursa saham. Bursa saham itu pagi kaya, sore miskin. Kalau jatuh langsung harga saham yang dia punya, iya kan? Betul nggak? Buka, kan bermain saham itu ada harga buka, harga tutup. Saya tidak terlalu ahli di situ, tapi yang saya tahu ada harga buka, ada harga tutup. Yang membuat dia haram, waktu dia dibuka harga di pagi hari, beli orang, tapi pembeliannya itu belum final. Dia berharap nanti di sore berubah harganya, nanti di situ baru dia bayar. Padahal jual beli nggak boleh begitu. Jual beli harus memenuhi unsur jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada harga, dan ada perpindahan kepemilikan. Kalau dia cuma saya beli tapi belinya belum final, hanya berharap nanti jam-jam berikutnya, itu sudah salah. Sehingga kalau yang gampangnya, kalau mau memahami bursa itu, jual beli saham, pahami saja kalau kita pergi ke money changer, tukar uang. Pernah nggak datang ke tukar uang money changer, datang jam 10 pagi bawa dolar, terus kita bilang, Pak, saya mau tukar 100 dolar saya, tapi pakai harga yang sore. Pernah nggak diterima? Dia tendang kita. Karena dia pertama khawatir aturannya dia diizinkan membuka bisnis tukar uang oleh OJK, dilarang yang begitu. Karena artinya kalau dia izinkan begitu ada
Gambling, ya enggak? Ada gambling. Terima uang $100 pagi, tapi keputusannya berapa $1 nanti sore. Gambling sudah. Riba, gambling, maisir namanya, maisir. Goror, yang kita kenal dengan istilah maghrib. Maghrib itu berarti maisir, goror, sama riba. Maghrib itu udah jadi standar kita kalau mau memenuhi ini halal haram nggak dalam bisnis muamalat ya. Lihat aja 3 hal itu. Ada nggak unsur ribanya? Ada nggak unsur gamblingnya? Ada nggak unsur gorornya, ketidakjelasannya? Kalau ada, perdalam lagi, pasti itu bermasalah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bermain saham itu stres cepat. Makanya sempat dibuat jadi film. Mungkin kita belum pernah nonton, termasuk saya, cuma tahu judulnya. The Wall Street, judul filmnya. Pemain utamanya Leonardo DiCaprio. Ustadz tahu juga? Ya tahu lah, saya kan hidup di dunia ini. Bacalah sekilas. Saya bukan malaikat, nggak tahu itu. Tapi nggak pernah nonton, cuma tahu judulnya dan resensinya. Ya, gambaran umum film itu adalah dia seorang pialang saham. Tiba-tiba jadi kaya, tidak butuh waktu lama, dia miskin, stres. Kira-kira begitu. The Wall Street judul filmnya. Film lama, bukan film baru. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal itu karena pelaku riba memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta, bahkan sampai pada tahap pemuja harta. Padahal roda ekonomi itu berputar dan tidak selamanya teratur ya. Maka tatkala terjadi gonjang-ganjing ekonomi, tidak jarang pelaku riba mengalami tekanan darah yang tinggi, bahkan berakibat stroke, pendarahan di otak, dan mati mendadak. Iya, ya kan? Takut hartanya habis, hilang tiba-tiba. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini baru mukadimah, ini udah menit keberapa? Nah, ya diingatkan ya. Nah, kalau tidak selesai ya berarti tidak selesai, bisa disambung.